dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku. Dan jika nanti lidahku tak lagi bergerak, tetap ku puji kuasa-Mu di surga-Mu kelak, di surga-Mu kelak, di surga-Mu kelak. Tetap ku puji kuasa-Mu di surga-Mu kelak, di surga-Mu kelak, di surga-Mu kelak. Tetap ku puji kuasa-Mu di surga-Mu kelak. Lord, to thy home above.
hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Minyak kudus-Mu Yesus, tubuh darahmu Yesus, pengorbananmu Yesus, janji-janji-Mu. Minyak kudus-Mu Yesus, tubuh darahmu Yesus, pengorbananmu
tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku, di muka Tuhan Yesus. Dalam Tuhan yang selamat. Terpujilah Allah Tritunggal yang masih mempercayai kita sebagai anak-anaknya merayakan kehidupan di hadapannya. Kita memuji kebesarannya atas pekerjaan pelayanan yang diizinkannya. Secara khusus pekan pekabaran Injil yang telah berlangsung, baik secara pribadi maupun sebagai keluarga. Kini kita sampai pada peringatan Minggu Prapaskah ke-6 dan Minggu Palma. Kita merayakan dan menyaksikannya sebagai perwujudan iman, menyambut dan mengerjakannya penyelamatannya dalam panduan tema. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan,
seperti orang mati. telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang yang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bersepakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu. Sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu. Dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh. Yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Kita sambut kasih setia. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan Engkau. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Umur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan perintah mengasihi. Sabda Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu, ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Sekali lagi, kasih itu lemah lembut. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati,
kami dekat padamu. Saudara-saudara, dalam kesadaran kita tahu bahwa Allah Maha Tahu dan Maha Melihat. Marilah setiap kita membuka diri di hadapannya, mengakui akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Kami telah berdosa kepadamu dan kepada sesama kami. Ampunilah dan kasihanilah kami dalam nama Yesus Kristus. Oh Puang perangi mi tega marangku, tanani talinga tepeng kamoyaku. Oh Puang kemi palang nara itu salahku, indara untanan itulah benda, akamung pade kasalangki, anak abang komi tahu. Oh Puang perangi mi tega marangku, tanani talinga tepeng kamoyaku. Oh Puang mapeagi-agi tu deatangku, sauran nuan itu minuka dami, manduna pakang pababangan, umpeagi danari lambe. Oh Puang perangi mi tega marangku, tanani talinga tepeng kamoyaku. Oh Puang yo kalemi dentuka masokana, sialendu kabudaka dilendokan, kasokan ni mintu tahu, lendokan mintu tu salana. Oh Puang perangi mi tega marangku, tanani talinga tepeng kamoyaku. Saudara-saudara yang boleh menyatakan pengakuan dosa, maka dengarkanlah berita anugerah. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Amin.
Tibalah saatnya kita menyerahkan persembahan kita. Dan nats persembahan, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Mazmur 31 ayat 20. Sambil kita menyerahkan persembahan, kita iringi Kidung Jemaat 302 ayat 1 sampai 3. Sambil
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas kehidupan kami yang Tuhan telah topang dengan harta milik-Mu. Kini kami bersyukur dan mengambil sebagian kecil daripadanya untuk kami persembahkan. Terimalah ya Tuhan, dan berkatilah juga mereka yang akan mengelolanya. Dalam nama Yesus Tuhan pengampun dosa kami berdoa. Amin. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Sebelum ayat 2, adik-adik sekolah minggu, lagu ini kan punya gerakan yang ada di Zoom. Ayo gerakkan lagu ini ya. Yang gabung dari rumah, gerakan lagu ini, Alkitab buku terindah. Kita nyanyi sekali lagi, adik-adik saya, gerakan lagu ini sambil menyanyi dari rumah. Sekali lagi, hai kawan, tahukah kamu? Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan sabda Tuhan. Kita mohon kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Ambe dosuruga mintu ukan tutoruan tammi kirannuan kianga den naupa nayatu katuangki naponoi passakke kitontong unangkar ni tekatuan situru lalampak porayamni kirannuan du kanayatu katuangki mendadi saruran karongkosan lako mintu tahu mendadi arang mendadi kasabian kapatonganan kumoyatu kami taumi tumang kami pilih langsa mitonno buah kayu tontong Allah mendadi misak kamalak biran mendadi misak pemalak busarungu di olomi mendadi duka tananan sabi lana pemalak bi sangami ia moto opuang kikure sumanga tumintu pasak kemi ulendu ipeng karangan pak rapuan sia kombongan naurungan ni lantekulla amarasan pira-pira kan turampun de banua kabusungan pakala abi ikomi sia pira-pira duka teme sang silurangki si solamintu pas sikola minggu menomba dia metok banuan nasi misa-misa pada lami tarima teka menombangki mendadi misa pemalak busarungu di olomi nalan dia tun na opuang
laki parandangan ni te kami nombangki ulendui unnannungang kadami ma kada-kada mo kami ulendui kuasa pena masallo pelana kami masola nasang sakka sadia mo kan lama perangi lansangan napuang kipuang Yesu kime tamba mati kalemi o ambe do suruga. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-11. Yesaya 50 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-11. Di bawah judul Ketaatan Hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Mengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Demikian sabda Tuhan. Pembacaan yang kedua diambil dari Filipi pasal 2 ayat pertama sampai 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memerhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Hosiana.
Untuk Injil Yesus Kristus, Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11 sekaligus menjadi bahan perenungan utama kita pada hari ini. Markus pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, sabda Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Min kurre sumanga puang. Saudara-saudara, entah yang ada di sini atau yang ada di rumah, selamat pagi. Dari saya selamat tahun baru berjumpa hari ini. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dalam membangun jemaat, kalimat itu diterjemahkan menjadi menarik. Diberkatilah diterjemahkan dengan kurre sumangana. Tusaina umpotete sanganna puang. Jadi berkat itu diterjemahkan dengan kata kurreh, terima kasih, bersyukur atas kedatangan dalam nama Tuhan. Kata buah tangan, kalau bahasa umumnya itu oleh-oleh, tentu sering kita dengar. Hadiah atau pemberian adalah serangkaian hal yang ditanyakan, dicari jika seseorang melakukan perjalanan. Sebuah kegiatan perjalanan, mana oleh-olehku? Kan begitu. Jangan lupa bawa oleh-oleh kalau pulang. Gantungan kunci saja saya, atau yang penting ada oleh-oleh atau buah tangan ketika kamu melakukan perjalanan. Adik-adik saya, anak-anak sekolah minggu yang lagi ikut ibadah bersama kita hari ini, tentu juga ngarep atau berharap oleh-oleh jika orang tuanya kemana atau dari mana. Bisa tas baru, sepatu baru, baju baru, mainan baru, tapi tentu bukan papa dan mama baru. Tuh bahaya. Atau mungkin oleh-oleh menjadi semacam sebuah upaya penghasutan. Kalau bapak ibu mau pergi keluar rumah, melakukan perjalanan dan jauh, lalu anak bapak ibu sedikit ngambek atau nasanga bahasa Toraya amberan tindona, amberan tuanakana, atau ibunya seperti itu, ya kadang-kadang, iya nanti kalau saya pulang, saya bawakan mainan, bla 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 dan seterusnya. Jadi kalau kita datang pulang akan ada semacam pemberian. Nanti kalau saya pulang tak bawain oleh-oleh. Anak-anak sekarang kan yang paling banter mainannya itu ya di internet.
Adik-adik ini ada siapa? Asara, ada Fritz, ada Glail, ada Nandil, ada Chelsea, ada Michels. Anak-anak sekarang namanya repot-repot lah. Ya dulu paling sesuai dengan nama hari. Kalau lahir hari Kamis namanya Misi, tanya Kamisi, sama Misi. Lahir hari Sabtu namanya Sabtu. Tapi jarang-jarang orang Toraja kayaknya lahir hari Rabu. Tidak ada orang Toraja namanya Abu. Tidak ada. Tapi ya, anak-anak kalau misalnya sekarang yang disebut sama milenial, malah sebenarnya anak-anak yang dia bawa umur 5 tahun sekarang disebut generasi alfa. Paling banter mainnya itu kan di internet, game online, mabar dan seterusnya. Jadi harapan oleh-olehnya itu mungkin handphone baru atau PS5. Yang penting ada wifi dan data, semua aman. Paling kita pulang, oh iya nanti kalau saya pulang saya belikan HP baru untuk kemudian kau download aplikasi ini. Atau kalau nanti saya pulang saya belikan PS5 yang lagi booming sekarang. Tapi sebenarnya PS5 bukan hanya anak-anak ya. Kita yang masih muda juga mengharapkan itu. Anak-anak sekarang mengharapkan seperti itu. Apalagi jika anak-anak kita gemar TikTok, medsos lainnya, ya sudah. Hal-hal seperti itu yang diharapkan kalau kita pulang, kalau kita datang. Jika saudara-saudara pulang ke Toraja misalnya, bukan barang baru kedatangan saudara itu dianggap malaikat. Kumua sangkaru mua palanabatin deh. Manena rampo jomai Jakarta pak. Ibu kota ini, mamanya kota. Pasti banyak apa-apa. Kalau saudara-saudara pulang yang dicari itu, yang ditanya bukan umbanakwa kareba, tapi membawa oleh-oleh. Padahal kita lebih mengharapkan kita ditanya, tapi kalau kita pulang ya sudah. Saya biasa berpikir jangan-jangan itu orang Jakarta salah satu pertimbangan takut pulang adalah takut dimintai
di perantauan. Mungkin saja itu jadi salah satu ukuran. Jadi mereka tanya itu. Jika tidak baik atau lagi sulit, ya mungkin kita tidak bawa oleh-oleh. Nah, bacaan kita bicara soal sama, sebuah kedatangan. Kedatangan kita di sebuah tempat diharapkan membawa oleh-oleh. Kedatangan Yesus di Yerusalem tentu juga diharapkan membawa sesuatu. Rangkaian kalimat tema kita hari ini kan diambil dari ayat 9. Di situ dikatakan, orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kan diambil dari situ kalimat itu. Yesus masuk ke Yerusalem. Kalimat itu kan diambil menurut catatan kaki Markus, dikutip dari Mazmur 118 ayat 26. Apa yang dibawa Yesus ketika datang ke Yerusalem? Oleh-oleh apa itu sehingga orang begitu gegap gempita ketika dia datang? Kan Yesus datang bukan baru kali ini sebenarnya ke Yerusalem. Kalau saudara-saudara mempelajari teks Alkitab, bukan baru kali ini Yesus ke Yerusalem, beberapa kali sebelumnya. Tapi mengapa kedatangannya kali ini begitu gegap gempita? Adakah sesuatu yang dia bawa? Adakah oleh-oleh yang dia bawa? Buat tangan apa itu? Tidak mungkin PS5 atau data tadi. Tidak mungkin. Kedatangan Yesus ke Yerusalem itu disambut dengan gegap gempita. Ayat 8 berkata, banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Nala tubayunna napayo ilalan. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Artinya tidak semua orang, tapi banyak orang menghamparkan pakaiannya. Ada juga yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang dibawa dari ladang. Artinya mereka mungkin, sangat mungkin sementara di perjalanan balik dari ladang, sehingga mengambil ranting-ranting itu. Apakah melepaskan pakaian itu dan mengambil ranting-ranting ditaruh di jalan sebagai sebuah gegap gempita kedatangan Yesus itu spontanitas? Iya. Jika tidak spontanitas, sangat mungkin bukan hanya pakaian yang diambil dan ranting. Mungkin saja itu diambil permadani, red carpet, mungkin juga ada persiapan-persiapan khusus. Namun karena hal ini tiba-tiba, ya sudah, apa yang ada pada mereka pada waktu itu diambil sebagai sebuah aksi penyambutan pada Yesus. Mereka hanya punya baju, mereka punya ranting, ya sudah, ambillah baju itu. Penyambutan Yesus dengan meriah dalam teks bacaan kita itu bukan ucup-ucup tiba demikian. Tiba-tiba maksudnya. Ada serangkaian kisah spektakuler. Di balik gegap gempitanya orang menyambut Yesus. Kalau saudara-saudara memperhatikan soal mengapa orang mengambil keledai, dan dikatakan jawabannya kalau orang tanya, Tuhan memerlukannya. Dari situ kita bisa tahu bahwa mengapa ketika Yesus datang, orang begitu tiba-tiba luar biasanya, dan orang yang diambil keledainya ini tidak keberatan. Artinya orang-orang itu sebelumnya punya relasi yang tentu baik. Atau artinya orang-orang itu punya pendekatan atau punya pengalaman iman yang baik dengan Yesus. Sampai ketika keledainya mau dipakai, Yesus pun alay. Kalau saudara-saudara mau buka yang lebih jauh kan, paling mungkin ada yang sudah disembuhkan, dibebaskan dari roh jahat, atau mereka-mereka yang kemudian dikucilkan tapi diterima oleh Yesus. Jadi aksi mereka spontanitas. Penyambutan Yesus dengan meriah itu bukan langsung muncul, tapi karena ada sebagai sebuah, oh, dia ini yang telah menyembuhkan saya. Pribadi yang datang dari saya ini melepaskan dari kuasa jahat. Orang ini yang telah menolong keluarga saya. Orang ini telah menghargai saya, meskipun orang-orang lain menghindari saya. Ya sudah, orang ini datang ke Yerusalem. Ya, kalau kita mempelajari sejarah teks ini, ada kemiripan dengan kebiasaan kerajaan Romawi, yang kalau seseorang itu habis menang perang, kan ada beberapa masa di mana tradisi penggantian kekaisaran di Roma itu ditentukan oleh siapa pemenang perang paling banyak. Jadi kalau saya menjadi panglima perang dan saya menang, kalau saya pulang itu besar sekali peluang menjadi kaisar. Ada beberapa masa itu dalam sejarah kekaisaran. Jadi ketika dia masuk dengan pasukan yang legiun, pasukan yang mengalahkan menang perang itu, maka akan disambut dengan gegap gempita dan luar biasa. Meskipun nanti menarik bahwa kalau para panglima Romawi itu masuk ke sebuah kota dengan sepasukan tentara yang hebat-hebat, kesatria itu dengan kuda, kok Yesus mengendarai keledai.
Nanti kita akan sampai ke sana. Tapi penyambutan Yesus itu luar biasa. Ada serangkaian kisah hebat di balik gegap gempitanya penyambutan itu. Coba sedikit kita renungkan secara sederhana ketika orang mau menghamparkan pakaiannya. Dikatakan menghamparkan pakaiannya loh, bukan kain lap, bukan kain pel, atau kalau orang Toraja sere-sere, bukan. Tapi pakaiannya. Saya tidak sempat melihat apa teks Yunaninya kata pakaian di situ. Tapi apakah pada saat itu mereka mengenal istilah bahwa oh ini bajuku cakar ji, second ji, tidak apa-apa ji, saya hamparkan saja. Ini pakaian, baju yang digunakan saat itu, yang dihamparkan, itu sesuatu yang penting. Tapi demi menyambut Yesus diambil untuk dihamparkan. Demi mengekspresikan cintanya pada Yesus, mereka mengorbankan pakaiannya jadi alas jalan. Itulah cinta. Itu yang disebut ketulusan. Itu yang disebut kasih. Itu yang disebut pengorbanan. Mereka mencintai Yesus. Ekspresi cinta itu saya ambil pakaian sebagai sebuah kebahagiaan saya menyambutnya. Masan nangaliu penalna untamu itu pengesu, nala itu bayunna. Ekspresi sebuah cinta, ekspresi sebuah kasih sayang harus berkorban. Itu cinta. Mesti ada pengorbanannya. Orang bisa memberikan apa saja karena cinta. Apa yang sudah kita berikan karena cinta pada Tuhan, pada pasangan jelas. Saudara-saudara berkorban demi pasangan. Suami yang hari ini hadir dan yang ibadah dari rumah akan berkata, saya mencintai istriku dan anak-anakku, karena itu seluruh slip gajiku ada semua di istri. Betul itu para istri? Mintu tu slip gaji namuanemi kamu nasang toy? Tidak ada yang menjawab. Yan nadentu tomuane mangka mo kibaine natoy pasengena yang menasang bahasa Toraito LKMD lendu kadakena muanedaru. Tapi itulah cinta, bahwa demi cintanya, kasih sayangnya pada istrinya, seluruh gajinya ada di istrinya. Kan kadang-kadang istri itu mengatakan uangnya suami, uangnya istri, uangnya istri, ya uangnya istri. Pada pasangan jelas, suami akan berkata, sebagai tanda cintaku kepada istriku, seluruh penghasilanku itu ada semua di istri. Demi cinta, dia berkorban untuk tidak lagi memegang uangnya. Sedangkan Pak CP saja kadang-kadang diembat juga. Ada anak-anak bertanya begini, Pak, biaya nikah itu berapa? Dia jawab sama anaknya, nak, biaya nikah itu mahal sekali. Kenapa mahal sekali, Pak? Sampai hari ini belum lunas. Tiap bulan saya harus menyetor kepada istrimu, kepada mamamu. Oh, biaya nikah itu mahal sekali katanya, karena tiap bulan masih harus membayar. Baru nangkep. Itu demi cinta. Lalu istri jelas juga berkorban demi cintanya pada pasangannya. Rela tidak cantik, rela tidak perawatan lagi, rela para istri tidak ke salon demi pertumbuhan anak-anak dan sehatnya suami. Kan begitu. Kalau saudara-saudara perempuan yang masih gadis, masih sendiri kan, hampir-hampir itu 1 jam sebelum datang ibadah jom depan cermin. Tapi coba tuh temo ke mama-mama mau komi. Segini, maksudnya tontong obang bitik itu benena. Siapa yang sudah sukses dan belum sukses,
Silahkan tanya sendiri. Tapi jangan nanti baku marah habis dari ibadah. Bapak, nah tadi Pak Pendeta bilang ukuran sukses suami adalah saya harus gemuk. Nah saya medodong bang, berarti kau tidak sukses jadi istri. Atau sebaliknya, kan kadang-kadang katanya kenapa istri itu kalau habis menikah cepat sekali. Banyak yang cepat, tidak semua. Banyak yang cepat jadi besar sekali. Benar, kota Lakapua. Dia yang masak. Sementara masak, belum masak dia coba memang. Dia makan itu makanan. Habis masak dia kasih makan anaknya. Kalau anaknya malas makan, dia yang habisi makanannya anaknya. Sudah 2 kali makan. Makan suaminya, dia ikut makan. 3 kali makan. Habis makan suaminya masih ada makanan sisa daripada basi. Nah kan dia penapak memang ini. Tapi sebenarnya itu lebih pada soal perubahan hormonnya. Tapi itu berkorban. Demi cinta istri pada suaminya dan anak-anaknya berkorban. Saya tidak tahu jika kita lebih mencintai biaya perawatan dibanding perawatan anak-anak dan pasangan. Tapi ibu-ibu berkorban tidak lagi seperti gadis demi cinta pada keluarganya. Tidak lagi hangout, melakukan kesenangan, hobinya karena cintanya pada keluarga. Cinta pada anak kita juga berkorban, ada ekspresinya. Sebisa mungkin menyediakan kebutuhan mereka, sandang, pangan, papan. Saya tambah 1, data. Oh iya, kalau sekarang sandang, pangan, papan, kebutuhan kita itu ditambah lagi 1, data. Banyak orang sekarang tidak peduli, tidak beli pakaian baru daripada tidak ada biaya data. Coba saja tidak punya data dalam sehari saja, seperti tidak makan selama seminggu. Coba kalau bapak ibu tidak punya data, mana bisa ibadah dari rumah? Kan gitu. Saudara-saudara yang ibadah dari rumah kalau tidak punya data, mana bisa ibadah dari rumah? Jadi sekarang bukan hanya pangan, sandang, dan papan, ditambah lagi 1, data. Itu sudah kebutuhan primer bagi masyarakat urban atau perkotaan. Jika dulu semua butuh makan, sekarang kayaknya semua orang butuh data. Maksudnya untuk internetan. Anak-anak, ini adik-adik saya. Demi cintanya siapa tadi nih? Daniel, aduh ada namanya kecil sekali. Asara. Saya kok enggak kebaca ya. Ada Glael, hai Glael. Aduh, ada yang hanya pasang foto. Coba semua angkat tangannya yang aktif videonya. Saya sapa. Semua cinta sama mama? Semua cinta sama mama ya. Kalau cinta sama mama angkat jempolnya kanannya, mana saya lihat. Kalau cinta papa angkat tangan kirinya yang 1 lagi. Oke. Kalau adik-adik semua cinta sama papa dan mama, kan kalau papa dan mama semua cinta kamu. Mereka sudah sediakan makanmu, bajumu, juga kalau sekolah dari rumah belikan handphone, laptop dan seterusnya. Kalau adik-adik cinta sama papa dan mama, apa yang adik-adik lakukan coba? Harus ada. Kalau kita mencintai papa dan mama kita, adik-adik tentu juga harus punya sesuatu yang bisa dilakukan sama papa dan mama. Papa dan mama sudah berkorban loh. Bangun, masak, mandikan dan seterusnya. Adik-adik hanya dibutuhkan 1 saja. Kalau cinta sama papa dan mama, apa itu? Dengarkan mereka. Dengar saja mereka. Kalau papa dan mama minta belajar, belajarlah, mandiri dan seterusnya. Itu tentu mereka juga punya cinta dengan ekspresinya masing-masing. Saya tidak tahu, tapi tentu saudara-saudara, bapak ibu punya pengalaman yang baik. Bagaimana anak bapak ibu menyatakan, mengekspresikan cintanya kepadamu. Ada salah satu kisah yang hebat dari bagaimana seorang anak mencintai orang tuanya. Dia berdoa kepada Tuhan dan dia ambil sekotak korek kayu. Kalau sekarang agak sulit ya, tapi dulu kita tahu korek kayu itu ada, lalu di korek kayu itu dia ambil dan dia berdoa. Ya berdoa karena papanya sering melakukan perjalanan yang karena panggilan tugas. Dia berdoa dengan kotak korek kayu itu dan dia mengatakan, Tuhan, saya berharap bapakku bisa punya waktu sedikit saja sebesar kotak korek kayu ini untuk punya waktu main-main dengan saya. Jadi ketika bapaknya pulang, dia heran kenapa ada kotak korek kayu di dekat kamar tidurmu. Dia bilang, ini doaku papa. Saya mau supaya papa punya waktu sedikit saja selalu main-main dengan saya sebesar kotak korek kayu ini. Ekspresi cinta. Mereka mencintai bapak ibu dengan caranya. Paling tidak mungkin kita tidak pernah mendengar mereka mendoakan kita, tapi saya yakin bahwa mereka juga pernah berdoa, berharap mama papanya itu sehat.
Bukan hanya kita yang mendoakan anak-anak kita. Saudara-saudara yang masih muda berkorban untuk pisah dengan papa dan mama di kampung. Demi apa? Demi cintamu kepada mereka, demi kasih sayangmu kepada mereka, demi sekarung beras dan sebongkah berlian misalnya. Rela LDR-an. Banyak yang LDR di sini. Pasti. Karena apa? Demi pelaminan dan lain-lain. Saudara-saudara, teman-teman berkorban untuk merantau karena cinta. Cinta itu berkorban, meski tidak semua pengorbanan itu cinta. Cinta itu berkorban, tapi tidak semua pengorbanan itu cinta. Nanti saudara-saudara teruskan sendiri. Tapi buktinya adalah orang-orang pada masa itu antusiasme mereka luar biasa untuk mengekspresikan cintanya pada Yesus. Lalu seantusiasme apa kita menyambut Yesus setiap hari? Suam-suam kuku, panas dingin, atau malah dingin terus? Kan orang Kristen itu dalam sebuah ilustrasinya namanya Maxwell, pengkhotbah hebat dari Amerika, dia bilang begini, orang Kristen itu kategorinya 4 dalam mencintai keberimanannya ketika dia menyambut Tuhan. Ada yang seperti kapal selam. Mitandai apa bahasa Indonesia itu kapal selam tuh? Tanya ini kapal talan. Sampai talan mas tuh tenggelam itu. Kapal selam. Ada katanya orang Kristen yang mengekspresikan imannya pada Yesus, berkorban pada Yesus pada seperti kapal selam. Kapal selam itu nanti muncul ke permukaan sewaktu-waktu, waktu tertentu. Ada orang yang mengekspresikan imannya seperti ini. Ya pinabutu kemak Natal atau Paskah. Ada juga orang Kristen yang mengekspresikan imannya pada Tuhan seperti kapal layar. Kapal layar maksudnya nanti dikembangkan layarnya. Kalau ada angin, ya bergerak. Kalau tidak ada angin, ya tinggal di tempat. Ada orang yang mengekspresikan imannya seperti itu. Kalau ada dorongan, ada peristiwa, ada apa-apa yang memotivasi dia untuk bergerak, ya sudah, bergerak. Ada juga orang yang mengekspresikan imannya seperti kapal dayung. Di kayu, di dayung, baru dia bergerak. Mengekspresikan imannya pada Tuhan. Kalau tidak ada tarikan, tidak ada dorongan, ya tidak ada. Dan yang terakhir ada orang yang mengekspresikan imannya seperti kapal mesin, mau kemana saja, ke kanan dan seterusnya, dia hanya menghidupkan engine-nya, dia berangkat. Yesus yang datang di Yerusalem disambut dengan kalimat diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, bukan diberkatilah yang datang karena banyak uang, banyak pemberian atau banyak oleh-oleh. Yesus yang datang itu disambut dengan kalimat itu, dipasak kemotu rampo si tetena sangan empotete sangan napuang, yang datang dalam nama Tuhan. Yesus tidak datang dengan banyak uang, dengan banyak pemberian atau banyak oleh-oleh, tidak. Apakah Yesus membayar orang-orang untuk menyambutnya? Tentu tidak. Sedangkan keledai saja pinjam. Apakah Yesus punya sepasukan tentara untuk menggerakkan dan memaksa orang? Tentu tidak. Dan akan melakukan kudeta militer misalnya? Tentu tidak. Semua murid-muridnya sebagian besar nelayan. Atau apakah Yesus punya influencer untuk membuat berita dan memprovokasi banyak orang untuk disambut? Tentu hal ini lebih tidak lagi. Tapi apa yang membuatnya sehingga Yesus disambut dengan luar biasa dan dikatakan disambut dengan diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan? Karena kehadirannya selalu datang dalam nama Tuhan. Bukan saja pada waktu dia datang di Yerusalem dengan nama Tuhan, tapi di segala masa, di segala tempat, di segala keadaan, dia hadir dengan nama Tuhan. Jadi mengapa Yesus disambut dengan luar biasa? Karena di mana-mana dia hadir, dimanapun dia pergi, dalam segala keadaan dia ada dengan nama Tuhan. Tidak ada yang lain. Kehadirannya di seluruh tempat dan orang mengenalnya karena dia memberi kehadiran yang menyembuhkan, menguatkan, memberi pengharapan, memberi pemulihan dan memberi pembaruan. Dan semua kehadirannya itulah yang kemudian orang anggap dia hadir memberikan sebuah kesejukan bagi saya, kebaikan bagi saya, pemulihan bagi saya. Dan karena itu saya tahu orang ini hadir di Yerusalem membawa berkat.
Jadi mengapa orang begitu gegap gempita datang? Karena sebelum-sebelumnya dia telah membawa pembaruan, pemulihan, entah yang sakit, entah yang kerasukan roh, entah yang mati sekalipun. Dan karena itu ketika dia masuk ibu kota, orang tahu bahwa semua orang yang bermasalah di kota ini akan juga dipulihkan. Karena itu dia perlu disambut dengan hebat. Tapi apa yang membuat dia kemudian mampu melakukan semua yang hebat itu? Karena dia selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dimanapun dia ada. Jadi bukan baru ketika dia mau masuk Yerusalem dia datang dengan nama Tuhan. Tapi seluruh tempat-tempat lain itu dia selalu hadir dengan nama Tuhan. Memulihkan, menyembuhkan, membarui. Dan ketika dia datang di pusat kota, tentu ekspektasi itu sama. Dia akan datang di pusat di mana semua orang itu akan dipulihkan kembali. Diberkatilah orang yang selalu bersama dengan Tuhan. Kalau dalam terjemahan yang kemudian kita mau kembangkan, kita tidak bisa menafikan jika sambutan pada Yesus yang luar biasa ini juga bicara soal pengharapan mesianik orang Yahudi, atau kalau dalam teks ini kalau dalam sejarah itu disebut kelompok Yudaisme yang sekarang menjadi agama Yahudi di masa sekarang. Jadi bagi orang Yahudi kan kita tahu bahwa mereka itu punya pengharapan Mesias, dalam arti orang yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Saudara-saudara kan tahu Raja Saul, Daud, Salomo, lalu kemudian Yerobeam, Rehabeam, lalu terakhir mereka ditawan, ada yang ke Babel, ada yang ke Persia, lalu pada akhirnya mereka kemudian sejak mereka runtuh itu kerajaannya tidak pernah lagi berdiri sebagai sebuah kerajaan yang kuat. Mau saya begini, ini pernah kami diskusikan di persiapan sekolah minggu. Soal kalah dan menang perang itu biasa, saudara-saudara. Kita berperang dan kalah atau kita berperang dan menang itu biasa. Tapi yang tidak biasa, kalau kita berperang dan kita kalah, lalu kita diangkut dari daerah kita dan dibawa ke tempat pemenang perang, itu penghinaan. Nah itu yang dialami oleh Israel. Sudah kalah, dibawa lagi ke pembuangan. Itu penghinaan luar biasa. Dan karena itu di penghinaan, di pembuangan itulah mereka kemudian dihibur oleh Yesaya, Yeremia, bahwa suatu hari akan ada yang datang membebaskan kamu. Itulah Mesias. Nah ketika Yesus yang datang dengan ciri-ciri menyembuhkan, memulihkan dan seterusnya, ekspektasi itu datang juga. Bahwa oh iya, dia inilah pembebas kita dari penjajah Roma. Kalau orang-orang mampu dia sembuhkan, orang-orang mati dia mampu bangkitkan, orang-orang kerasukan roh jahat dia bisa pulihkan kembali. Masa penjajah Roma tidak mungkin dia kalahkan? Ekspektasi itu ada. Kalau saudara-saudara baca teks beberapa minggu lalu soal ketika Petrus menarik Yesus, janganlah engkau mati, Yesus kan menegur dia. Apa yang kau pikirkan Petrus, itu pikirannya manusia, bukan pikiran Allah. Karena itu Yesus kemudian menggunakan seekor keledai masuk Yerusalem untuk mengatakan, saya masuk ke Yerusalem bukan untuk seperti yang kamu pikirkan, mengalahkan pasukan Roma. Keledai itu kan cuma masalahnya kalau kita bicara keledai yang ada di kepala kita itu warisan Eropa. Keledai Eropa itu yang kita sering sebut dengan tidak akan mungkin keledai pun jatuh pada lubang yang sama, dianggap binatang bodoh. Itu warisan Eropa, keledai itu. Tapi keledai Timur Tengah itu sebenarnya simbol soal, jadi keledai Timur Tengah itu bedanya, kalau dia kemudian ditaruh beban di atas pundaknya, di atas tengkuknya, di atas punggungnya itu, keledai Israel itu, keledai Timur Tengah itu tidak akan pernah berhenti. Seberat apapun beban di pundaknya tidak akan pernah berhenti berjalan sebelum tiba di mana beban itu diturunkan oleh tuannya. Jadi ketika Yesus mengendarai keledai, sebenarnya ada begitu banyak hal simbol. Pertama, dia datang pesannya pesan damai, bahwa dia datang untuk membawa perang. Yang kedua, tanggung jawab soal kematian, tanggung jawab penebusan dosa, Yesus tidak akan pernah berhenti sampai seluruh tanggung jawab itu sempurna, utuh, mati dan bangkit dari kematian. Jadi ketika dia datang, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, ingin menunjukkan bahwa pribadi ini mengendarai seekor keledai untuk menyatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang membebaskan dengan cinta, dengan pengorbanan, dengan kasih, bukan dengan kekerasan. Jadi diberkatilah orang yang membawa nama Tuhan dan datang dalam nama Tuhan, itu identitas dan DNA saudara-saudara. Diberkati kita dengan cinta,
diberkati kita dengan kasih, dan diberkati kita dengan pengorbanan. Itulah yang sering kita katakan, setiap kita tidak ada pilihan lain untuk tidak mengampuni siapapun. Tidak mengampuni siapapun. Karena apa? Karena itulah berkat terbesar dari Tuhan. Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Artinya apa? Memakai baju sirah cinta dan kasih dan pengorbanan itu. Macam-macam. Saudara-saudara bisa tentu mengembangkan itu. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Karena sejak semula Kristus yang hadir itu menjadi simbol dari bagaimana kasih dan kedamaian itu hadir dalam hidupnya dan juga diwariskan kepada saudara-saudara. Kehadiran bersama dengan Tuhan menjadi berkat. Jika tidak hadir dalam nama Tuhan, sangat mungkin itu bisa menjadi beban, bukan berkat. Ini semacam apa ya? Identitas saudara-saudara bahwa hidup bersama dengan Tuhan itu sendiri sudah menjadi berkat. Yang tatua si solapuang ya bang Asyam itu pas sakke. Kalimat perbandingannya begini. Banyak anak, banyak rezeki. Banyak orang menganggap kata rezeki di banyak anak itu harta, misalnya kayak uang atau apa. Padahal kata banyak anak dan banyak rezeki, anak itu sendiri sudah menjadi berkat. Nah, ketika kita mengatakan bahwa saya hidup bersama Tuhan, hidup bersama Tuhan itulah yang disebut juga menjadi berkat. Ya juga bang saya itu pas sakke. Bayangkan ke si kaloli komi puang, si kaloli komi pena masallo. Nah, mitandai ku mau mbalaku ku maakada lako balingku, mbalaku ku mesipa lako tomatuangku, mbalaku ku mesipa lako anakku, dan seterusnya. Kita tahu semua itu. Kalau kita sudah hidup bersama Tuhan, itulah yang menjadi berkat. Kita sudah tahu bersikap kepada siapapun, bertutur kepada siapapun, berbakti kepada siapapun juga. Dan kita juga tahu bagaimana mengelola pikiran, hati ketika disakiti karena kita hidup bersama Tuhan. Itulah yang disebut diberkatilah yang selalu yang datang dalam nama Tuhan. Kristus yang datang ke Yerusalem sebagai sebuah pertunjukan, menunjukkan bahwa dia berbeda dalam mengampanyekan bagaimana menjalani kehidupan ini. Datang dalam nama Tuhan, tidak ada pilihan lain. Datang dalam kasih, kesederhanaan, empati, simpati, dan yang terpenting pengorbanan. Dan itu yang akan menjadi DNA saudara-saudara setiap waktu. Itulah berkat bagi setiap orang yang datang dalam nama Tuhan menjalani kehidupannya setiap hari. Nah, pasake kami puang tentang kami Syria kamarampasan. Amin. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam saat teduh. Kehadiran kami adalah sesuatu yang hebat, dirancang oleh Tuhan, direncanakan oleh Sang Pencipta kekal. Kami hadir menjadi perpanjangan cinta Tuhan, menjadi tangan kasih Tuhan, menyapa keluarga kami, menyapa anak-anak, menyapa orang tua, menyapa teman-teman kami, bahwa hadirnya kami menjadi berkat juga bagi setiap orang karena Kristus telah menunjukkan dan meneladankan itu. Berkaryalah saudara-saudara, berbuatlah bagi sesamamu, orang tuamu, anak-anakmu demi kemuliaannya. Berkorbanlah demi mereka, demi cintamu kepada Tuhan. Kita menyanyikan Aku Anak Terang. Tentu ini akan lebih banyak dinyanyikan oleh adik-adik kita dari rumah. Saya berharap adik-adik sekolah minggu bisa berdiri ini karena bagus ini lagu. Gerakkan. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tahu membawa damai. Aku anak terang, itu yang
anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, Yesus kau membawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, manapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Saudara-saudara, dalam rangka Hari Doa Sedunia, anak-anak kita sekolah minggu Gereja Toraja turut memperingatinya lewat sebuah video pujian One Day at a Time. Mari kita simak bersama. I'm only and yes, help me believe, Lord, I could be and all that I am. Show me the
hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Saudara-saudara, pada perayaan Jumat Agung di beberapa hari ke depan akan ada sakramen perjamuan kudus. Dengarkanlah titah perjamuan kudus oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29 berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Supaya kita menerima kekuatan dan penghiburan dalam perjamuan Tuhan, maka perlulah kita memeriksa diri kita dengan sungguh. Pertama, hendaklah masing-masing menyadari akan dosa kita dan kutuknya, supaya dapat kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mencari kelepasan daripadanya saja di dalam korban Yesus Kristus. Kedua, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri, apakah sungguh kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Yesus Kristus karena sengsara dan kematiannya, dan bahwa segala perbuatan baik yang telah diperbuatnya itu dihisapkan kepada kita. Ketiga, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri, apakah sungguh kita berkehendak mempersembahkan diri kita sebagai korban syukur kepada Allah, serta hidup dalam kebenaran di hadiratnya, dan apakah sungguh kita berkehendak membuang segala permusuhan, kebencian, dan kedengkian, lalu mengasihi sama manusia seperti diri sendiri. Saudara-saudara yang merasa demikian tentu akan diterima Allah karena anugerahnya dan layak duduk mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan. Sebaliknya saudara-saudara yang tidak merasa demikian, dalam hatinya dinasihatkan supaya jangan duduk pada meja perjamuan. Nasihat ini ditujukan kepada saudara-saudara yang tetap mau bertekun dalam dosanya, umpamanya yang menyembah berhala, yang memuja arwah-arwah dan makhluk-makhluk lain, yang percaya petenung, berzina, mencuri, menjudi, yang bersumpah palsu, dan yang tidak mengasihi samanya manusia, dan sebagainya. Saudara-saudara yang hidup dalam dosa dan mau tetap berkanjang di dalamnya dinasihatkan supaya menegahkan diri dari perjamuan kudus itu, supaya ia jangan mendatangkan hukuman atas dirinya. Kesemuanya ini bukan diharapkan akan menakutkan saudara-saudara yang berduka cita karena dosanya. Janganlah kita beranggapan seolah-olah kita hanya boleh mengambil bagian pada perjamuan kudus kalau kita tidak berdosa. Kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus karena kita dilayakkan oleh Kristus yang telah mengampuni dosa kita, bukan karena kita sempurna. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Jika kita mengaku dosa kita dan berniat sungguh-sungguh melawan kelemahan iman kita dan keinginan-keinginan yang jahat, serta hidup menurut kehendak Allah, maka kita yakin dengan sungguh bahwa dosa dan kelemahan di dalam diri kita tak dapat merintangi kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, sebab Allah menerima kita dalam anugerahnya. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami telah merenungkan sabdamu, Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk seluruh panggilan iman kami, tanggung jawab yang Tuhan karuniakan selama seminggu ke depan ini. Tuhan menolong kami kerjakan dengan baik. Kami berdoa untuk setiap kami yang punya masalah,
punya pergumulan. Tolong kami jalani setiap masalah itu dengan cara Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, bukan demi ambisi kami atau demi memuaskan hasrat kami sendiri. Kami berdoa, tentu kami punya harapan, punya cita-cita, punya kerinduan. Maka tolong kami wujudkan seluruh harapan itu yang tentunya juga seturut dengan rancangan dan rencana Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh tanggung jawab pelayanan seminggu ke depan ini. Ada berbagai rangkaian kegiatan, Tuhan berkenan menolong Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, segenap penatua, diaken, seluruh pengerja gereja, dan orang-orang yang Tuhan pakai. Perlengkapi mereka semua. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Ada begitu banyak yang tentu entah ada yang berobat jalan atau dirawat di rumah. Tuhan menolong mereka semua, menyembuhkannya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berjumpa dengan hari lahirnya, ataupun juga yang Tuhan perkenankan untuk berjumpa dengan hari lahir pernikahan mereka. Tuhan terus menyempurnakan sukacita hidup mereka. Kami berdoa untuk pelayanan gereja Toraja di masing-masing lingkupnya. Tuhan terus berkenan menolong pelayanan-pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan. Berdoa bagi pemerintah kami secara khusus dalam memutus mata rantai penyebaran pandemi. Kami terus bermohon Tuhan menolong pemerintah dalam suksesi vaksinasi, ataupun juga dalam rangka bagaimana terus-menerus mensosialisasikan masyarakat boleh menjaga kesehatan dengan baik. Kami bahkan berdoa kiranya virus ini boleh berakhir dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa sebentar kalau kami mau pulang, Tuhan tentu sertai kami di perjalanan. Lanjutkan pertolongan bagi kami secara khusus dalam memasuki pekan-pekan ini. Ada berbagai hal hebat yang Tuhan nyatakan ribuan tahun yang lalu untuk kami kenang kembali, bahwa begitu besar cintamu berkorban bagi kami manusia untuk keselamatan kekal. Dengarkan doa kami Tuhan, jawablah doa ini kami sampaikan kepadamu dalam pengasihan anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Saudara-saudara, pergilah
Sambutlah dia yang datang dalam nama Tuhan, muliakanlah dia di sepanjang hidupmu dalam segala perkara dan di segala tempat. Ya, kami akan memuliakan dia di hidup ini. Roh Kudus menolong. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan dulu. Bapak Ibu diharapkan kesabarannya untuk mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat pada hari ini. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tommy Supriyanto atas pelayanannya pada hari ini. Tuhan memberkati Bapak di dalam pelayanan dan keluarga. Disampaikan kepada jemaat bahwa ibadah Kamis Putih akan dilaksanakan pada tanggal 1 April 2021 jam 16.30. Memakai busana warna putih. Lalu untuk ibadah Jumat Agung pada tanggal 2 April akan dilaksanakan jam 9.30 pagi dan sekaligus akan dilayangkan akta sakramen perjamuan kudus. Diharapkan bagi anggota jemaat yang sudah sidi atau baptis dewasa agar mempersiapkan diri dan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus tersebut. Dress code menggunakan busana hitam atau nuansa gelap. Selanjutnya, ibadah Sabtu Sunyi akan dilaksanakan pada tanggal 3 April 2021 jam 16.00 WIB memakai busana warna hitam. Warta SMGT diinformasikan bahwa pelaksanaan Pasca SMGT Jemaat Keramat akan diadakan pada hari Minggu 4 April 2021 jam 5.00 WIB melalui Zoom dan live YouTube. Dihimbau untuk semua orang tua agar menyiapkan telur dan hiasan-hiasannya serta bahan-bahannya akan diinfokan oleh kakak SMGT melalui grup WA. Ibadah Minggu Paskah tanggal 4 April 2021 akan dilaksanakan jam 9.30 WIB dan diharapkan memakai busana adat Toraja. Untuk keberlangsungan ibadah live streaming di Jemaat Keramat dan kesehatan kita bersama, harap memperhatikan protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker yang benar, dan sebaiknya memakai face shield ketika datang beribadah. Demikian warta jemaat, terima kasih. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan Ya Yesusku Berjanji.
Koko, boleh nggak? Oh belum ya? Jul, tolong dong. Udah ya? Halo adik-adik. Iya, bisa lihat Kakak Lira, bisa dengar ya? Bisa dengar? Iya, adik-adik, Kakak Lira mau ingetin, minggu depan kita sudah merayakan Paskah. Hari Minggu kita Paskahnya dari rumah saja. Nanti link Zoom-nya dibagikan jam 5 pagi. Jam berapa? Jam 5 pagi. Ya, jam 5 pagi kita sudah mulai ibadah Paskah. Suaranya hilang? Bentar ya. Kakak Ardi, tolong dong suaranya hilang. Oke, adik-adik sekali lagi Kakak Lira mau kasih tahu, mau ingatkan, kita minggu depan hari Minggu tanggal 4 April kita mau ibadah Paskah. Tetap dari rumah saja, tapi ibadahnya mulainya jam 5 pagi. Oke ya, jam 5 pagi. Oh iya, seperti biasa banyak banget ada aktivitas yang seru, terus nggak ketinggalan juga ada games yang seru, lalu juga pasti ada goodie bag-nya. Nah nanti Kak cara ngambil goodie bag-nya gimana? Kayak Natalan kemarin, nanti kita semua akan absen. Yang ada di Zoom nanti akan dicatat sama kakak Intan atau kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Lalu selesai ibadah, kalian boleh ambil goodie bag-nya di gereja. Oke ya? Nggak ada suara? Oke, adik-adik nanti di chat, pokoknya adik-adik nanti ambil sendiri goodie bag-nya di gereja ya. Ya, nanti kita bisa daftarinnya pada saat hari Minggu. Jadi harus ikut ibadah Paskahnya dari awal sampai akhir. Di akhir ibadah nanti kakak sekolah minggunya akan catat siapa-siapa aja nih yang masih ikut ibadahnya. Ada games nggak Kak? Pasti ada, nanti ada gamesnya, ditungguin ya. Lalu untuk kelas balita akan ada menghias telur. Jadi nanti mamahnya di rumah minta tolong ya untuk rebusin adik-adik telur, telurnya harus sudah mateng ya. Rebusin telur, udah gitu nanti disiapin apa aja, nanti dikasih tahu di WhatsApp. Ya, nanti kita menghias telur sendiri dari rumah.